Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina akan membagikan tutorial cara input laporan SPT tahunan orang pribadi pekerjaan. Dalam hal ini, karyawan swasta, BUMN, BUMD. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Berikut ini data-data yang harus teman-teman siapkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Yang paling utama, harus punya akun Cortex. Setelah punya akun Cortex, kalian harus men-setting kode otoritasnya buat tanda tangan elektronik nanti. Terus, pastiin udah nerima bukti potong A1 dari bendaharanya. Terus teman-teman siapin daftar harta, mulai dari kas, aset, piutang usaha, investasi, tanah, rumah, bangunan, emas, semuanya siapin. Lalu siapin juga daftar utang. Yang terakhir, daftar anggota keluarga. Untuk daftar anggota keluarga ini, penginputannya bukan waktu pelaporan SPT tahunan, tapi kalian bisa menginputnya di bagian data pribadi. Berikut tutorialnya. Dapat menambahkannya dengan cara berikut. Oke, data-data tadi udah siap semuanya? Kalau udah siap, selanjutnya kita akan login ke Cortex di website. Berikut tutorial cara loginnya. Yang pertama, kalian buka dulu browser pencarian kalian. Kayak gini, muncul bisa Google, bisa Safari, ketik aja core di sini. Terus cari aja tuh, geser aja ke bawah, tulisannya Cortex DJP. Pastiin ya yang .pajak.go.id. Pokoknya jangan salah website lah. Diklik nih Cortex DJP-nya, akan muncul tampilan kayak gini. Kalau misalnya kalian login dan ternyata muncul tampilan kayak gini nih, ini bener juga guys, ini bener juga. Ya sebenarnya punya aku kenapa kayak gitu, karena historinya. Setelah itu, ketik aja lanjut di sini. Lanjutkan. Nah, sama kan? Nah, sama. Habis itu kalian masukkan NPWP yang sama dengan nick kalian. Habis itu kalian masukkan kata sandinya. Sudah kalian masukkan kata sandi, masukin captcha-nya. Klik login. Voila, berhasil login guys. Setelah itu, pilih ke surat pemberitahuan dalam kurung SPT, dipilih yang atas. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Klik buat konsep SPT. Tampilan seperti ini, pilih PPH orang pribadi, kemudian klik lanjut. Di sini kalian pilih jenis periode SPT-nya itu SPT tahunan. Terus periode dan tahun pajaknya Januari sampai Desember 2025. Kemudian klik lanjut. Di bagian model SPT, klik normal untuk pertama kali bikin SPT. Dan jika kalian udah pernah bikin SPT sebelumnya, tetapi ada yang mau dibetulin datanya, pilih yang pembetulan. Kemudian klik buat konsep SPT. Oke, kalian udah bikin konsep, baru konsep guys. Setelah itu, kita akan melakukan pengisian SPT tahunannya. Oke, klik pensil. Muncul tampilan seperti ini. Klik posting SPT. Setelah klik posting SPT, pilih sumber penghasilannya. Nah, di sini kan ada 3 nih pilihannya. Pilih aja yang pekerjaan. Lalu di bagian A, identitas wajib pajak, ada bagian nomor 7, status kewajiban perpajakan suami dan istri. Ini kalau misalnya nggak berbintang atau nggak otomatis terisi, kalian nggak usah diisikan aja, menurut saran aku. Biar nggak ada menyebabkan nanti faktor kelebihan bayar atau kurang bayar karena NPWP yang gabung atau pisah tersebut. Kalau misalnya nggak ada auto muncul, tapi kalau misalnya nanti udah otomatis muncul notifnya, entah itu pisah
atau gabung bisa dilanjutkan, atau memang pada dasarnya udah memilih gabung, itu nanti bisa dilanjutkan juga stepnya. Tapi kalau untuk kasus ini, di mana tulisan di nomor 7 memang nggak ada pilihan, nggak otomatis terisi, dan juga nggak ada bintangnya di nomor 7, itu nggak usah diisikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang pada dasarnya dalam keadaan memang bukan posisinya menanggung atau nggak ada tanggungan pasangan kayak gitu. Setelah itu kita akan mengisi form induknya. Di pertanyaan pertama, ini kan banyak nih pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kalian pastiin dulu udah nyiapin BPA 1-nya. Terus dari BPA 1 ini kalian cek nomor 21. Nah, di situ ada nominal pajak yang dipotongnya. Udah ketemu? Kalau udah, nah ini contoh pengisian kalau misalnya kalian bekerja di satu tempat kerja dan gak punya usaha. Kayak gini cara isiannya. Disalin aja gak apa-apa, ikutin aja isian ini guys. Nomor 5, ikutin di bukti potong nomor 16. Sisanya samain aja sama ini. Terus kemudian, kalau misalnya ada tanda pentung ini di layar kalian, ketika kalian ngeklik tidak di bagian kredit pajak, itu artinya bendahara kalian sudah melakukan pelaporan SPT PPh Desember 2025. Artinya apa? Artinya duit pajak Desembernya udah disetorin kayak gitu. Dan kalian gak harus lagi nginput manual, tapi otomatis. Contoh ya. Nah, ini contoh kalau kalian klik ya, dia akan otomatis terisi. Tapi kalau misal bendaharanya belum melakukan pelaporan, tapi udah ngasih bukti potong, mungkin karena banyaknya pegawai yang dibuatkan bukti potong, jadi dicicil bukti potongnya, dan masih proses membuatkan bukti potong, jadi kalian bisa ngisi manual bukti potongnya di kalian input sendiri. Tapi bisa juga memilih untuk menunggu bendaharanya untuk melakukan pelaporan SPT PPh 21 masa pajak Desember 2025 seperti itu. Keadaan idealnya adalah setelah kalian klik ya di bagian 10A, maka semua isiannya itu bakalan 0. Dan nilai potongan pajaknya cuma terisi di bagian 10A. Tetapi jika di bagian E, PPh kurang atau lebih bayarnya itu ada angka di sini ya. Itu cuma 2 opsi. Kalau angkanya nggak ada minusnya, berarti itu kalian kurang bayar. Tetapi kalau misalnya itu ada angka, ada tanda minusnya, artinya itu lebih bayar. Nah, gimana cara menghilangkan tanda ini? Karena sebenarnya sudah disetorkan pajak itu dan harusnya pas jumlahnya. Hanya saja kemungkinan satu dan lain hal itu tidak seharusnya ada di sana atau perlu diinputkan lagi atas penghasilannya ini di bagian lampirannya. Intinya, berbelit-belit banget sih aku ngomongnya. Intinya nih, pokoknya kalau misalnya angkanya di bagian E sama F itu nggak 0, ini langkah yang harus kalian lakukan. Kalian pindah dulu ke lampiran, ini kan induk nih guys. Pindah ke lampiran L1. Oh sekalian nih, aku mau tahu juga. Ini kan daftar harta nih, kalian input ya di sini. Ada kas, tara kas, diinput aja, diklik aja tanda tambah. Ada piutang, tambah aja. Investasi, tambahin aja. Harta bergerak, kalau ada tambahin. Harta tidak bergerak, tambahin. Harta lainnya tambahin. Ini harus ada minimal 1. Nah ini daftar utang, akan ada checklist isian di mana kalian harus menceklisnya untuk bisa mengisi daftar utang ini. Nah ini daftar anggota keluarga, kalau misalnya udah diisikan daftar anggota keluarga di bagian menu profil, bendaharanya sudah melakukan pelaporan sehingga bukti pembayarannya ada masuk. Tapi ini tuh bukti potongnya dari 2 bendahara yang beda atau 2 instansi yang beda. Sedangkan di penghasilan pemberi kerjanya itu cuman diakuin cuma 1.
Karena kan BPA 1-nya cuma 1. Sisanya itu bukan BPA 1, tapi bukti potong A1 biasa. Nah, ini bukti potong A1 biasa ini yang harus diinputin ke penghasilan biar nggak lebih bayar. Berikut tutorial cara menginputkan bukti potong atas penghasilan ini supaya masuk ke penghasilan juga, supaya masuk ke DPP-nya biar nggak lebih bayar. Diklik aja tambah, muncul tampilan seperti ini. Di copy aja NPWP dari rekanannya, dimasuk. Rekanan ini dalam artian rekanan yang ada di bukti potong di bagian E, teman-teman. E, daftar bukti potong. Itu di copy aja NPWP-nya di sana. Dimasukkan. Nanti namanya otomatis muncul. Nominalnya, ikuti nominal yang ada di daftar E itu. Kalian masukkan, kalian simpan. Apakah cara ini juga sama mirip dengan cara penginputan daftar bukti potong? Iya, sama. Mirip-mirip aja. Nah, ini kan sudah 2 jadi tampilannya. Dan ada opsi buat mengedit bukti potong yang habis diinput ini. Udah selesai. Kita akan kembali lagi. Dari L1 kita pindah ke induk. Setelah pindah ke induk, kita akan pindah ke kredit pajak. Bisa dilihat di sini. Lebih bayar 50.000-nya udah nggak ada. Ini tampilan sebelum dan ini sesudah. 50.000-nya ada dan 50.000 lebihnya sudah tidak ada. Selanjutnya ini cara mengisi bagian D, bagian E, dan bagian E ini tidak bisa diklik guys. Memang tidak bisa diklik ya. Memang tidak bisa diklik kalau tidak memiliki. Jadi nggak apa-apa, tenang aja. Terus bagian F juga nggak bisa diklik juga. Bagian G juga nggak bisa, jadi lanjutkan aja. Ini kosongin aja semuanya. Terus kita pindah ke H, kosong. Cara pengisian yang H adalah seperti ini. Kalau misalnya kalian mengklik apakah Anda memiliki utang di bagian 14B, mengklik ya, nanti di lampiran L1-nya di bagian utang itu akan terbuka opsi menambahkan. Jadi bisa kalian tambahkan di utangnya di sini. Tapi kalau misalnya nggak ada utangnya, diklik aja tidak. Untuk bagian 14B ya. Sisanya boleh teman-teman ikutin tutorial yang saya berikan, cara pengisiannya. Di bagian J, seperti ini cara mengisinya. Kemudian di bagian K, jangan lupa di checklist dengan ini menyadari. Kemudian menandatangannya wajib pajak, klik bayar lapor. Kalau setelah kalian mengklik bayar lapor muncul tampilan seperti ini, maka kalian klik aja tutup. Kalau setelah klik tutup, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kalian masukkan kata sandi penanda tangannya. Buat tanda tangan ya kan, yang seperti saya udah jelasin sebelumnya. Kalau udah selesai diisi, diklik aja di bagian warna putih ini bebas, supaya konfirmasi tanda tangannya bisa diklik. Klik aja konfirmasi tanda tangannya. Nah, bakal muncul tampilan seperti ini, tunggu aja. Nanti akan tampilan seperti ini. Kalau udah muncul tampilan seperti ini, berarti udah selesai proses pelaporan SPT tahunan kalian. Bukti pelaporannya bisa dicek di email kalian. Selamat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.